Dalam dunia bisnis internasional, satu kontrak dapat menentukan segalanya. Tehran Grid menyewa kapal tanker dari USA Ship Company dengan janji berkapasitas 1.600 ton untuk pengangkutan minyak internasional. Namun kapal yang datang ternyata hanya memiliki kapasitas 750 ton. Penyewa menolak membayar karena tidak sesuai kontrak, tetapi pemberi sewa justru menuntut denda keterlambatan pembayaran. Siapakah yang sebenarnya wan prestasi? Apakah penyewa yang salah? Atau pemberi sewa wae ingkar janji? Lalu bagaimana akhir sengketa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dr. Nur Laili, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Dagang dan Kontrak Komersial Internasional. Perkenalkan, saya Sebastian Tan bersama dengan kedua rekan saya, yaitu Ryotana Maldaule dan juga Sofia. Kami dari kelompok 6 mata kuliah tersebut. Dalam hal ini, izinkanlah kami untuk mempresentasikan hasil dari tugas ujian tengah semester kami yang dibuat dalam dua bentuk. Bentuk pertama adalah kontrak komersialnya, dan yang kedua adalah dalam bentuk PowerPoint. Dalam bentuk kontrak komersial akan dipresentasikan oleh saya secara pribadi dan juga Bapak Ryotana Maldaulay, dan selanjutnya untuk PowerPoint akan dipresentasikan oleh saudari kami, Ibu Sofia. Oleh karena itu, izinkanlah saya langsung memulai. Dalam kontrak komersial ini, kami memilih salah satu jenis kontrak yang paling sering dipakai di dunia internasional atau internasional bisnis, yaitu sewa menyewa. Dalam kesempatan ini, kami membuat ilustrasinya adalah antara sewa menyewa kapal tanker dalam bentuk kapal tanker antara Tehran Grid Private Limited bersama dengan USA Ship Company Private Limited. Perjanjian sewa menyewa tersebut disepakati dan ditandatangani di Indonesia di hadapan notaris Richard Pasaribu, tepatnya di Batam. Jadi ada pun latar belakang mengapa perjanjian tersebut dilaksanakan di Indonesia, yaitu mengacu pada asas kebebasan berkontrak, dan di saat kontrak sewa menyewa ini dibuat, kondisi di Timur Tengah sedang panas, tepatnya di Timur Tengah bagian Iran, karena Amerika dan juga Iran sedang terlibat konflik. Oleh karena itu, dalam ilustrasinya, kedua pelaku usaha ini memilih Indonesia sebagai salah satu negara yang mendukung gerakan non-blok dan Indonesia selaku Board of Peace. Oleh karena itu, keduanya memilih untuk menyelamatkan bisnis mereka. Pihak pertama ada Tehran Grid Private Limited, yang alamatnya ada di Iran, direktur utamanya Ali Taremi. Selanjutnya disebut sebagai penyewa, dan pihak kedua ada USA Ship Company Private Limited, itu ada di Washington DC, USA. Direktur utamanya London Donovan. Selanjutnya disebut sebagai pemberi sewa. Jadi pihak pertama adalah penyewa dan pihak kedua adalah pemberi sewa. Para pihak sepakat untuk membuat kontrak dengan ketentuan-ketentuan pasal sebagai berikut. Yang pertama adalah terkait dengan ruang lingkup. Maka sejatinya, terkait dengan persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan perjanjian tersebut, Tehran Grid Private Limited merupakan badan usaha di Iran. Dengan ini menyatakan kesediaannya untuk menyewa kapal tanker milik USA Ship Company Private Limited, merupakan perusahaan yang berkedudukan di Washington DC. Dan USA Ship Company Private Limited menyatakan juga kesediaannya untuk memberikan sewa kapal tanker tersebut kepada Tehran Grid Private Limited. Pasal 2 ada spesifikasi kapal tanker. Di sini nama kapalnya adalah KM Tanimbar Sati. Jadi kapalnya ada General Cargo Vessel, benderanya bendera USA. GT-nya ada 1007 ton, sepanjang 57 meter, lebar 52. Dalamnya ada 6,20 meter. Main engine-nya ada yang tersebut, dan juga di WT-nya 1600 ton. Kemudian ada pasal 3 terkait dengan volume dan jangka waktu. Jadi terkait dengan kewajiban regulasi ini,
Ya, normatif, harus ada pemenuhan kewajiban, mematuhi aturan perundang-undangan dan lain sebagainya. Kemudian komitmen ini sama seperti yang disampaikan pada premis dari perjanjian ini. Yang satu bersedia untuk menyewa dan yang satu lagi bersedia untuk memberikan sewa. Lalu terkait dengan kontrak, jangka waktu kontrak ini adalah 1 tahun sejak perjanjian ditandatangani. Lalu volume direncanakan sewa dalam 1 tahun kontrak adalah 1.000 ton. Terkait dengan klausul sewa, jadi penyewa wajib menyewa kapal tanker pengiriman minyak mentah volumenya dalam 1.000 ton. Apabila suatu tahun kontrak penyewa gagal melakukan pelayaran angkutan minyak mentah dengan volume minimum tersebut, maka penyewa tetap berkewajiban untuk membayar pemberi sewa sejumlah minyak mentah setara dengan volume tersebut. Jadi di sini ada juga sisi-sisi lini bisnis, mengingat kedua perusahaan ini merupakan perusahaan yang juga bergerak di bidang penyaluran minyak mentah. Jangka waktunya adalah 1 tahun terhitung sejak tanggal efektif, yaitu 2 April 2026. Harga dan pembayarannya yang disepakati oleh para pihak adalah $8.000 Amerika Serikat per tahun. Dan kurs tersebut dihitung pada hari penandatanganan kontrak. Kemudian spesifikasi kapal tanker tersebut diatur pada pasal 2. Lalu ini normatif, menerbitkan faktur, kemudian membayar dengan cara transfer bank, dan juga ada denda keterlambatan sebesar 10% per bulan. Terkait dengan pengiriman dan penerimaan, ini juga normatif. Ya, ada ditentukan titik serah terimanya sebagaimana diatur pada pasal 3, kemudian kewajiban penerimaannya juga sesuai dengan titik serah terima. Risiko ini adalah dibebankan kepada tanggung jawab penyewa. Kemudian peralatan dan perlengkapan, masing-masing para pihak bertanggung jawab untuk menyediakan, mengoperasi, dan memelihara peralatan untuk pelayaran pengangkutan minyak mentah dari tidak serah terima sesuai dengan standar prosedur. Kemudian pasal 6 ada pembayaran pajak. Pajak ini ditanggung oleh masing-masing pemberi sewa dan penyewa. 100 USD dibagi menjadi 50%. Kemudian tanggung jawab pemberi sewa, ada seluruh pajak timbul di USA. Kemudian ada penyewa juga bertanggung jawab terkait dengan transaksi setelah serah terima kapal. Kemudian mekanisme pembayarannya adalah dibayarkan secara terpisah berdasarkan ketentuan negara masing-masing. Perubahan peraturan, jika ada perubahan signifikan dalam peraturan pajak tersebut, maka para pihak akan bernegosiasi kembali untuk penyesuaian yang adil. Kemudian ada indemnifikasi terkait dengan pembayaran pajak. Kemudian selanjutnya ada di pasal 7, hak dan kewajiban para pihak. Pada dasarnya, pemberi sewa memiliki hak yaitu menerima pembayaran, kemudian menghentikan sementara atau mengakhiri penyewaan kapal apabila penyewa gagal melakukan pembayaran. Hal tersebut sangat normal apabila dan rasional, selaku pemberi sewa justru memiliki hak-hak yang fundamental. Kemudian pemberi sewa memiliki kewajiban menyediakan dan mengirimkan kapal, kemudian mengoperasikan dan memelihara fasilitas kapal tanker, kemudian memberitahuan kepada penyewa apabila terjadi gangguan operasional pelayaran dan lain sebagainya, memberikan informasi yang wajar dan diperlukan oleh penyewa. Kemudian penyewa memiliki hak-hak juga menerima pengiriman kapal, memiliki hak untuk melakukan pengujian kualitas kapal atau quality control di titik serah terima. Jadi sebelum kapal tersebut beroperasi, sebelum dilakukan serah terima terlebih dahulu diperiksa apakah ada cacat dan lain sebagainya. Kemudian meminta pemberi sewa untuk memberikan informasi yang wajar, normal. Ini adalah salah satu bentuk good faith dari format dari sewa menyewa ataupun jual beli. Kedua belah pihak masing-masing dibebankan kewajiban untuk melakukan penelitian terhadap barang yang akan disewa ataupun akan dibeli. Kemudian penyewa memiliki kewajiban untuk membayar sewa, kemudian memelihara fasilitas-fasilitas yang diberikan, kemudian memberitahukan pemberi sewa secara tertulis apabila terjadi gangguan
pada fasilitas penerimaan penyewa yang signifikan dan berpotensi memengaruhi kemampuannya dalam operasional pelayanan sesuai dengan perjanjian ini. Baik, demikianlah presentasi kontrak komersial dari saya dari judul sampai dengan pasal 7. Selanjutnya untuk pasal 8 dan sampai selesai akan dilanjutkan oleh rekan kami yaitu Bapak Rio Tanamal Daulay. Baik, perkenalkan saya Rio Tanamal Daulay, Sarjana Hukum, NPM 2452035 MH25. Baik, saya akan menjelaskan terkait keadaan kahar. Para pihak tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan akibat keadaan kahar. Jadi keadaan kahar itu dapat meliputi kejadian di luar kendali yang tidak wajar, termasuk bencana alam, perang, huru-hara, pemogokan, tindakan pemerintah. Kemudian pihak yang terkena wajib memberitahukan dalam 7 hari kerja, kewajiban ditangguhkan selama keadaan kahar. Pihak terkait wajib berupaya mengatasi dan melanjutkan kewajiban jika berlangsung lebih dari 180 hari. Para pihak bernegosiasi penyesuaian atau pengakhiran kontrak. Pemberi sewa wajib mengasuransikan kapal tanker melalui Liberty Mutual Holding Company Incorporated terletak di 175 Berkeley Saint Boston, Massachusetts dengan nilai asuransi sebesar $4.000. Asuransi tersebut mencakup perlindungan terhadap kerusakan kapal, tanggung jawab pihak ketiga, pencemaran lingkungan, kebakaran, tabrakan, dan juga tenggelam. Kerugian yang tidak dijamin asuransi akibat kelalaian salah satu pihak menjadi tanggung jawab oleh pihak yang lain. Kemudian pasal 9, adendum dan amandemen. Perubahan kontrak hanya berlaku jika disetujui tertulis dalam adendum atau amandemen yang ditandatangani wakil sah para pihak. Kemudian usulan perubahan diajukan tertulis minimal 30 hari sebelum berlaku. Kemudian adendum atau amandemen yang disepakati menjadi bagian tidak terpisahkan dari kontrak. Para pihak setuju meninjau ketentuan khususnya harga setiap 2 bulan atau sesuai kesepakatan tertulis untuk potensi amandemen. Kemudian pasal 10, kerahasiaan. Kewajiban kerahasiaan, para pihak sepakat untuk menjaga dan memperlakukan secara rahasia seluruh informasi rahasia yang diperoleh atau diungkapkan oleh pihak lainnya sehubungan dengan perjanjian ini. Informasi rahasia yaitu mencakup A. Informasi teknis, data, spesifikasi, proses, dan pengetahuan terkait operasional kapal tanker. Kemudian B. Informasi komersial, termasuk namun tidak terbatas pada harga, volume, persyaratan pembayaran, dan juga strategi pelayaran. Kemudian yang C. Informasi bisnis dan strategis, termasuk namun tidak terbatas pada rencana bisnis, proyeksi keuangan, dan informasi kepemilikan. Pengecualian kewajiban kerahasiaan. Kewajiban kerahasiaan sebagaimana diatur dalam pasal ini tidak berlaku terhadap informasi yang A. telah menjadi atau menjadi informasi publik bukan sebagai akibat dari pelanggaran kewajiban kerahasiaan termasuk perjanjian berdasarkan perjanjian ini oleh pihak penyewa. B. Diungkapkan kepada afiliasi, direktur, pejabat, karyawan, konsultan profesional termasuk penasihat hukum dan akuntan atau penasihat keuangan para pihak yang perlu mengetahui informasi tersebut untuk tujuan pelaksanaan perjanjian ini dengan ketentuan bahwa pihak-pihak tersebut terikat oleh kewajiban kerahasiaan yang tidak
setidaknya sama ketatnya dengan ketentuan dalam pasal ini. Kemudian jangka waktu kewajiban rahasia. Kewajiban kerahasiaan berdasarkan pasal ini akan tetap berlaku dan mengikat para pihak selama jangka waktu 1 tahun. Pasal 11, domisili hukum dan penyelesaian sengketa. Jadi yang pertama itu hukum yang berlaku, perjanjian ini tunduk pada dan ditafsirkan sesuai dengan hukum USA atau Amerika Serikat tanpa memperhatikan prinsip-prinsip konflik hukum. Kemudian yang kedua, penyelesaian sengketa. Setiap sengketa, perbedaan pendapat atau klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas pada pelaksanaan interpretasi, pelanggaran dan pengakhiran perjanjian ini atau sengketa akan diselesaikan oleh para pihak dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, musyawarah untuk mufakat. Para pihak akan terlebih dahulu berupaya menyelesaikan setiap sengketa secara damai melalui musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu 30 hari kalender sejak pemberitahuan tertulis mengenai timbulnya sengketa oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya. Kemudian yang ketiga, poin 3, mediasi. Apabila sengketa tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah dalam jangka yang sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 ayat 2A, para pihak dapat sepakat untuk menunjuk seorang mediator yang disetujui bersama untuk membantu upaya penyelesaian sengketa. Proses mediasi akan dilaksanakan dalam jangka waktu yaitu maksimal 60 hari kalender sejak penunjukan mediator, kecuali disepakati lain secara tertulis oleh para pihak. Kemudian arbitrase. Apabila sengketa tidak dapat diselesaikan melalui mediasi dalam jangka waktu sebagaimana disebutkan pada pasal 10 ayat 2b tadi, maka sengketa tersebut akan diselesaikan secara final dan mengikat melalui arbitrase American Arbitration Association atau A3 yang diselenggarakan oleh Badan Arbitrase Amerika sesuai dengan aturan arbitrase Amerika yang berlaku pada saat itu. Kemudian jumlah arbiter adalah 3 orang yang ditunjuk sesuai dengan aturan arbitrase. Tempat arbitrase sendiri yaitu di Washington, USA, Amerika Serikat. Kemudian bahasa yang digunakan dalam proses arbitrase tersebut ialah bahasa Inggris. Kemudian putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat para pihak dan dapat dieksekusi dengan pengadilan yurisdiksi yang berkompeten. Kemudian dilanjutkan pasal 12, berakhirnya perjanjian. Perjanjian ini akan berakhir dalam kondisi-kondisi sebagai berikut. Yang pertama itu berakhirnya jangka waktu. Apabila jangka waktu perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 3 tersebut telah berakhir dan tidak diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Kemudian poin B, kesepakatan bersama. Apabila para pihak secara sukarela sepakat untuk mengakhiri perjanjian ini melalui perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh wakil-wakil para pihak yang berwenang. Kemudian poin C, keadaan kahar berkelanjutan. Apabila terjadi keadaan kahar sebagaimana didefinisikan dalam pasal 7 tadi, perjanjian ini yang berlangsung terus-menerus melebihi jangka waktu 180 hari kalender kecuali para pihak menyepakati lain secara tertulis. Kemudian poin D, pelanggaran material. Apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran material terhadap ketentuan perjanjian dan gagal memperbaiki pelanggaran tersebut dalam waktu 60 hari kalender setelah menerima pemberitahuan tertulis mengenai pelanggaran tersebut dari pihak lainnya kecuali ditentukan lain oleh dalam perjanjian ini. Kemudian akibat berakhirnya perjanjian. Yang pertama, para pihak tetap berkewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban yang telah timbul dan belum sepenuhnya diselesaikan sampai dengan tanggal berakhirnya perjanjian. Kemudian B, para pihak wajib melakukan rekonsiliasi akhir atas semua transaksi dan melakukan penyelesaian akhir atas semua kewajiban keuangan yang terhutang
antara para pihak sesuai dengan ketentuan perjanjian ini. Kemudian poin C, ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan pasal, nomor pasal kerahasiaan, penyelesaian sengketa yaitu pasal 10 ayat 2, dan hukum yang akan tetap berlaku dan mengikat para pihak meskipun perjanjian ini telah berakhir. Kemudian pasal 13 ketentuan lain. Perjanjian ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dalam 2 rangkap. Hal terdapat perbedaan penafsiran antara kedua versi bahasa tersebut, maka versi bahasa Indonesia yang akan berlaku. Semua pemberitahuan yang diperlakukan berdasarkan perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirimkan melalui surat tercatat faksimil atau surat elektronik berupa email dengan konfirmasi penerimaan ke alamat para pihak sebagaimana tercantum di bawah ini. Untuk Teheran Grade Pte Ltd, nama perusahaan Teheran Grade Pte Ltd, alamat 180 Game Makham Farahani AV yang berada di Teheran, Iran. Nomor telepon +980102 5367 dengan email teheran012@gmail.com. Direktur Ali Taremi, paspor 2854796123. Kemudian untuk USA Ship Company Pte Ltd, nama perusahaan USA Ship Company Pte Ltd, alamat 2020 Muscat Avenue, NW, Washington DC 2036 USA, telepon +10802142556 dengan email usaship@gmail.com. Direktur London Donovan, paspor 44321546. Kemudian para pihak dapat mengubah alamat pemberitahuan mereka masing-masing dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya minimal 14 hari kalender sebelum perubahan alamat berlaku efektif. Jadi perubahan alamat dapat dilakukan dan diberitahukan. Perjanjian ini merupakan keseluruhan kesepakatan antara para pihak dan menggantikan semua komunikasi, negosiasi, dan kesepakatan sebelumnya, baik secara tertulis maupun secara lisan mengenai pokok permasalahan dalam perjanjian ini. Jika suatu ketentuan dalam perjanjian ini dinyatakan tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan oleh pengadilan atau otoritas yang berwenang, ketentuan lainnya yang dalam perjanjian ini akan tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum penuh, dan para pihak akan berupaya dengan itikat baik untuk mengganti ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan tersebut dengan ketentuan yang sah dan dapat dilaksanakan yang mendekati maksud dan tujuan ekonomi dan ketentuan semula. Perjanjian ini dibuat dalam 2 rangkap yang asli, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. Kemudian pasal 14 terkait penutup. Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan, tekanan, ataupun penipuan dari pihak manapun, serta merupakan kesepakatan yang sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian perjanjian ini disusun 2 bahasa seperti tadi yang telah disampaikan, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara kedua versi bahasa tersebut, para pihak sepakat menggunakan bahasa Inggris yang akan menjadi salah satunya rujukan yang berlaku mengikat. Perjanjian ini ditandatangani dalam 2 rangkap asli yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama di masing-masing pihak menerima 2 rangkap. Perjanjian ini mulai berlaku efektif tanggal penandatangan oleh wakil-wakil dari para pihak yang berwenang. Demikian ditandatangani di Batam tanggal 2 April 2026. Pihak pertama Teheran Grade Pte Ltd, Ali Taremi selaku direktur, kemudian pihak keduanya ditandatangani oleh USA Ship Company Pte Ltd sebagai direktur utama, yaitu London Donovan. Saksi-saksinya yang pertama dari Kementerian Kelautan Iran, Karim Kameni,
ditandatangani. Kemudian yang kedua dari Notaris Richard Pasaribu MKN. Demikian, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh rekan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman serta ibu dosen pengampu mata kuliah Hukum Dagang dan Kontrak Komersial Internasional, yaitu Ibu Dr. Nurlaili SE SHMKN. Perkenalkan, nama saya Sofia dengan NPM 2452032. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan kasus mengenai One Prestasi dalam perjanjian sewa menyewa kapal tanker antara perusahaan Teheran Grid Pte Ltd dan USA Ship Company Pte Ltd. Kasus ini membahas bagaimana suatu kontrak komersial internasional dapat menimbulkan sengketa ketika salah satu pihak tidak memenuhi isi perjanjian sebagaimana yang telah disepakati bersama. Dalam kondisi tersebut dikenal sebagai one prestasi atau ingkar janji. Kasus ini juga menarik karena penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrase internasional di Amerika Serikat. Sebelum saya memulai presentasi, izinkan saya membuka dengan sebuah pantun. Pergi berlayar membawa peti, singgah sebentar di tepi dermaga. Jika kontrak tidak ditepati, maka sengketa pun tak terjaga. Dan ternyata bukan cuma hubungan yang bisa kandas, kontrak internasional juga bisa. Baik, dalam kasus ini kita langsung masuk kepada para pihak. Yang dimana pihak pertama adalah Teheran Grid Pte Ltd yang berkedudukan di Tehran, Iran dan bertindak sebagai penyewa kapal tanker. Sedangkan pihak kedua adalah USA Ship Company Pte Ltd yang berkedudukan di Washington DC, Amerika Serikat dan bertindak sebagai pemberi sewa kapal tanker. Kedua belah pihak itu sebelumnya telah membuat kontrak kerjasama terkait penyewaan kapal tanker untuk kegiatan pengangkutan minyak. Baik, selanjutnya kita langsung masuk ke latar belakang masalah. Permasalahan ini dimulai ketika kapal tanker yang diberikan oleh pihak pemberi sewa itu ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah diperjanjikan dalam kontrak. Dalam pasal 2 kontrak, kapal yang dijanjikan ini memiliki spesifikasi GT atau gross tonnage, tonase kotor, yang merupakan ukuran volume total atau kapasitas internal dari semua ruang tertutup di dalam kapal sebesar 1.007 ton dan DWT dead weight tonnage atau tonase bobot mati. Itu merupakan total berat maksimum yang dapat diangkut oleh sebuah kapal agar dapat berlayar dengan aman, itu sebesar 1.600 ton. Namun pada kenyataannya kapal yang didatangkan itu hanya memiliki GT sebesar 800 ton dan DWT sebesar 750 ton. Nah, karena adanya ketidaksesuaian tersebut, pihak penyewa itu menolak untuk melakukan pembayaran uang sewa. Nah, di sisi lain, pihak pemberi sewa menganggap bahwa perbedaan spesifikasi tersebut itu tidak terlalu signifikan dan tetap meminta pembayaran sesuai kontrak. Bahkan pemberi sewa juga mengenakan denda keterlambatan pembayaran kepada penyewa dan akibatnya perbedaan pendapat tersebut kedua pihak akhirnya sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum. Baik, kita langsung masuk kepada penyelesaian sengketa. Nah, sesuai dengan pasal 11 ayat 2 kontrak, para pihak terlebih dahulu menempuh penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat. Namun, upaya tersebut itu gagal karena masing-masing pihak itu ternyata saling menuduh melakukan one prestasi. Nah, selanjutnya ada dilakukan proses mediasi ya dengan mediator asal Saudi Arabia yang memahami bidang kapal tanker dan minyak. Mediator ini menyarankan renegosiasi mengenai spesifikasi kapal dan pengurangan harga sewa. Akan tetapi, mediasi juga tidak berhasil mencapai kesepakatan. Karena musyawarah dan mediasi tersebut gagal, sengketa ini kemudian dibawa ke arbitrase internasional melalui American Arbitration Association atau AAA di Amerika Serikat pada saat itu.
Oke, baik. Selanjutnya kita masuk kepada tuntutan para pihak, yang dimana sebenarnya dalam proses arbitrase pihak pemberi sewa itu mengajukan tuntutan sebesar 15.000 US dollars yang mencakup harga sewa, pajak, dan denda keterlambatan pembayaran. Namun pihak penyewa itu mengajukan tuntutan balasan dengan menggunakan prinsip exception non adim pleti contractus, dan prinsip ini berarti bahwa seseorang dapat menolak memenuhi kewajiban apabila pihak lawan terlebih dahulu tidak memenuhi kewajibannya, dan pihak penyewa itu berpendapat bahwa pemberi sewa telah melakukan wan prestasi terlebih dahulu karena kapal yang diberikan tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak. Dan selain itu penyewa juga menuntut ganti rugi sebesar 12 US dollars akibat keterlambatan pengangkutan minyak selama 3 minggu yang menyebabkan kerugian bisnis dengan pihak ketiga. Oke. Dan akhirnya majelis arbitrase itu di sini putusan arbitrasenya seperti apa ya. Jadi majelis arbitrase itu akhirnya menolak tuntutan dari pihak pemberi sewa dan menerima tuntutan balasan dari pihak penyewa. Majelis menyatakan bahwa pihak pemberi sewa terbukti melakukan wan prestasi terlebih dahulu karena tidak menyerahkan kapal sesuai spesifikasi yang telah diperjanjikan di dalam kontrak. Oleh karena itu, pihak pemberi sewa dianggap tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut pembayaran maupun denda keterlambatan. Dan majelis arbitrase juga mengabulkan prinsip exception non adim pleti contractus yang diajukan oleh penyewa. Sebagai akibat hukumnya, pihak pemberi sewa diwajibkan membayar ganti rugi sebesar 20.000 US dollars kepada pihak penyewa atas kerugian yang telah dialami. Analisis pendapat saya, putusan arbitrase dalam kasus ini itu sudah tepat karena dalam hukum kontrak internasional setiap pihak itu wajib melaksanakan isi perjanjian dengan itikat baik dan sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Nah, ketidaksesuaian spesifikasi kapal ini merupakan bentuk wan prestasi yang cukup serius karena mempengaruhi tujuan utama kontrak, yaitu pengangkutan minyak. Kasus ini menunjukkan pentingnya kejelasan spesifikasi dalam kontrak komersial internasional serta pentingnya mekanisme penyelesaian sengketa seperti arbitrase untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Nah, baik, demikian presentasi dari saya, Sofia, mengenai kasus wan prestasi sewa menyewa kapal tanker antara Tehran Grid Pte Ltd dan USA Ship Company Pte Ltd. Semoga presentasi ini dapat menambah pemahaman kita mengenai penyelesaian sengketa dalam kontrak komersial internasional. Sebelum saya akhiri presentasi ini, izinkan saya menutup dengan sebuah pantun. Naik kapal menuju dermaga, singgah sebentar membeli kopi. Jika ada salah dalam bicara, mohon maaf setulus hati. Demikian presentasi dari saya Sofia dengan NPM 2452032 mengucapkan terima kasih atas perhatian Ibu dosen pengampu mata kuliah ini, Ibu Dr. Nurlaili dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.